Benar-benar tak terduga. Pundit terkenal ini tiba-tiba bocorkan fakta mengejutkan bahwa Patrick Kluivert akan lakukan evaluasi besar-besaran terhadap peran Rafael Struijk di timnas Indonesia. Bahkan disebut-sebut sudah siap memanggil 3 nama ini untuk gabung skuad Garuda. Fans timnas auto bisa terkejut melihatnya. Siapa saja mereka dan apakah Struijk akan kehilangan tempatnya? Temukan jawabannya hanya di sini. Langkah super jenius. Saat laga timnas Indonesia versus Bahrain semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK dengan teliti demi bisa raih 3 poin di kandang. Bahkan sampai tegas putuskan ganti pengelola rumput seperti saat Indonesia main versus Argentina lalu. Rumput terbaik GBK, Fnas auto bahagia mendengarnya. Mampukah timnas Indonesia berjaya hancurkan Bahrain di GBK? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Bukan cuma isu, Calvin Verdonk mengaku sangat penasaran dengan sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Apakah Kluivert benar-benar bisa membawa timnas Indonesia menuju kejayaan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya? Atau justru menjadi kejutan besar yang mengubah semua harapan fans? Simak ungkapan jujur Calvin Verdonk hanya di sini. Mendadak ada harapan besar. Jelang laga hidup mati kontra Uzbekistan, Indra Syafri tiba-tiba umumkan 2 kabar baik yang langsung bikin fans timnas Indonesia semangat lagi dan kembali optimis. Wah, apakah itu? Apakah ini tanda Garuda Nusantara siap kejutkan Asia dan amankan tiket ke perempat final? Ini dia ulasan mendetailnya. Ini baru top Marco Top. Setelah kekalahan telak di laga perdana, timnas U20 Indonesia siap bangkit dengan semangat revolusi besar-besaran menghadapi Uzbekistan nanti malam. Dapatkah Garuda Nusantara merebut 3 poin penting untuk lolos dari jerat kegagalan dan membuktikan mereka lebih dari sekadar tim yang terkesan lemah? Kejutan besar bikin gempar. Di hadapan media Belanda, Calvin Verdonk tiba-tiba beri kode keras siap tinggalkan Nijmegen. Bahkan terungkap ada alasan mengejutkan di balik keputusannya, yang langsung membuat fans heboh. Klub papan atas Eredivisie seperti Ajax Amsterdam, PSV, dan Feyenoord langsung siapkan penawaran besarkah? Dan benarkah Verdonk sudah siap menuju klub besar Eropa? Simak informasi mendetailnya berikut ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Sebelum masuk ke berita timnas Indonesia hari ini dia tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto hasil beberapa laga big match Eropa tadi malam. Dari ajang Liga Inggris, The Gunners Arsenal sukses raih 3 poin dari kandang Leicester City tadi malam. Arsenal berhasil menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0. 2 gol ini diborong oleh gelandang serang asal Spanyol Mikel Merino di menit 81 dan 87. Di pertandingan lain, Manchester City sukses raih kemenangan telak di kandang sendiri versus Newcastle United tadi malam dengan skor akhir 4-0. Pemain anyar The Citizen, Omar Marmoush berhasil cetak hat-trick pertamanya di EPL musim ini. Gol Marmoush dicetak masing-masing di menit 19, 24, dan 33. Sedangkan 1 gol pamungkas dicetak James MC8 di menit 84. Beralih ke La Liga Spanyol, Real Madrid secara mengejutkan hanya raih 1 poin dari kandang Osasuna tadi malam. Sebenarnya Madrid sudah unggul dahulu di menit 15 lewat Kylian Mbappe. Namun sayang di menit 39 El Real harus bermain dengan 10 pemain setelah Jude Bellingham diganjar kartu merah. Akhirnya pada menit 58, Osasuna berhasil samakan kedudukan lewat gol Ante Budimir dari titik putih. Dan dari Serie A Liga Italia, AC Milan sukses meraih 3 poin dari tim tamunya Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-24. Gol tunggal Insinyur Rossoneri dicetak oleh Santiago Gimenez di menit 75. Di sisi lain, duel tim papan atas antara Lazio versus Napoli berakhir dengan skor imbang 2-2. 2 gol Lazio masing-masing dicetak Gustav Isaksen di menit ke-6 dan Boulaye Dia di menit 87. Sedangkan 2 gol Napoli dicetak oleh Giacomo Raspadori di menit 13 dan gol bunuh diri bek Lazio Adam Murisic di menit 64.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Langkah super jenius. Saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain semakin dekat, Erick Thohir kembali tinjau kesiapan rumput GBK dengan teliti demi bisa raih 3 poin di kandang. Bahkan sampai tegas putuskan ganti pengelola rumput seperti saat Indonesia main versus Argentina lalu. Rumput terbaik GBK, Vnas Auto bahagia mendengarnya. Mampukah Timnas Indonesia berjaya hancurkan Bahrain di GBK? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali melakukan inspeksi terhadap kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan stadion siap digunakan dalam pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025. Sejak November 2024, Timnas Indonesia belum kembali menggunakan GBK untuk pertandingan internasional. Pada ASEAN Cup 2024, skuad Garuda memilih Stadion Manahan Solo sebagai markas mereka selama babak grup. Setelah itu, tidak ada pertandingan internasional yang melibatkan Timnas Indonesia dalam waktu cukup lama. Selain itu, Liga 1 juga tidak menggelar pertandingan di GBK sejak November 2024. Dengan jeda panjang tersebut, pihak pengelola stadion, PPK GBK, melakukan perawatan rumput secara menyeluruh agar tetap dalam kondisi optimal. Pekerjaan perawatan rumput GBK diserahkan kepada Lestarindo Soccer Field, perusahaan yang sebelumnya sukses menyiapkan rumput berkualitas tinggi saat Timnas Indonesia menghadapi Argentina pada Juni 2023. Dengan semakin dekatnya laga penting melawan Bahrain, Erick Thohir bergerak cepat untuk meninjau langsung kesiapan stadion. Dalam kunjungannya, Erick Thohir tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Direktur Utama PPK GBK Adi Kusumo. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno siap menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Maret mendatang, ujar Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya. Erick mengapresiasi kerja keras tim dari Lestarindo Soccer Field yang telah berupaya menjaga kualitas rumput di GBK agar tetap prima. Ia berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di atas rumput yang sudah diperbarui. @Lestarindo_Soccer Field yang saat ini menangani rumput di Stadion GBK akan berusaha keras dengan perawatan intensif agar rumput bisa maksimal, tulis Erick. Dan Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat bertanding, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Laga melawan Bahrain akan menjadi salah satu pertandingan krusial yang menentukan langkah Timnas Indonesia dalam meraih tiket ke putaran selanjutnya. Dengan dukungan rumput berkualitas, diharapkan skuad Garuda mampu menampilkan performa terbaiknya di GBK. Benar-benar tak terduga, pundit terkenal ini tiba-tiba bocorkan fakta mengejutkan bahwa Patrick Kluivert akan lakukan evaluasi besar-besaran terhadap peran Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Bahkan disebut-sebut sudah siap memanggil 3 nama ini untuk gabung skuad Garuda. Fans Timnas Auto bisa terkejut melihatnya. Siapa saja mereka dan apakah Struijk akan kehilangan tempatnya? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menetapkan standar ketat bagi pemain yang ingin mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Salah satu syarat utamanya adalah harus menjadi pemain utama di klub masing-masing. Keputusan ini memicu spekulasi bahwa beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan di era Sintayong bisa saja dievaluasi dan kehilangan tempatnya. Hal ini diungkapkan oleh Ophan Lamara melalui kanal YouTube Phone News. Patrick Kluivert mengatakan bahwa salah satu syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menjadi pemain utama di klubnya masing-masing, ujar Ophan Lamara. Aturan ini membuat beberapa pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klub kemungkinan besar akan dikaji ulang statusnya di Timnas Indonesia. Salah satu nama yang disebut-sebut akan mengalami evaluasi adalah Rafael Struijk.
Saat ini, Struijk bermain di Brisbane Roar, Australia, tetapi lebih sering menjadi pemain cadangan. Yang saya dengar belakangan ini adalah Rafael Struijk. Kita tahu di Brisbane Roar, Rafael memang kerap jadi cadangan. Nah, ini menjadi peringatan jelas Ophan Lamara. Jika Struijk tidak mendapatkan lebih banyak menit bermain di level klub, kesempatannya untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia bisa semakin menipis. Sementara itu, beberapa pemain lain yang mulai mendapatkan waktu bermain reguler justru memiliki peluang besar untuk kembali ke timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan menjadi sorotan. Sebaliknya, beberapa nama seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan yang sekarang menjadi pemain inti di klubnya masing-masing punya peluang besar kembali ke timnas, kata Ophan Lamara. Ramadan Sananta tampil tajam di klubnya dan sering mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan Kluivert disebut-sebut langsung menyaksikan aksinya di lapangan. Ricky Kambuaya semakin menunjukkan performa impresif bersama Dewa United dan dinilai layak kembali memperkuat timnas. Pratama Arhan yang kini bermain di Liga Thailand mulai mendapatkan kepercayaan penuh sebagai pemain utama. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin pemain-pemain yang sempat tersisih di era Shin Tae-yong akan mendapatkan kesempatan baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ophan Lamara menegaskan bahwa pernyataan Kluivert sangat jelas. Jika seorang pemain hanya menjadi penghangat bangku cadangan di klubnya, maka peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia akan sangat kecil. Statement dari Kluivert sangat tegas. Pemain yang sering duduk di bangku cadangan di klubnya kemungkinan besar tidak akan dipanggil. Kalaupun dipanggil, mereka hanya akan menjadi cadangan di timnas, jelasnya. Sebaliknya, pemain yang sebelumnya tidak terlalu diandalkan di era Shin Tae-yong tetapi tampil baik di klubnya bisa mendapatkan kesempatan kembali ke timnas. Jadi pemain yang selama ini dalam tanda kutip dibuang oleh Shin Tae-yong bisa kembali mendapat panggilan dari timnas Indonesia, tutup Ophan Lamara. Bukan cuma isu, Calvin Verdonk mengaku sangat penasaran dengan sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Apakah Kluivert benar-benar bisa membawa timnas Indonesia menuju kejayaan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya? Atau justru menjadi kejutan besar yang mengubah semua harapan fans? Simak ungkapan jujur Calvin Verdonk hanya di sini. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk mengaku penasaran dengan bagaimana rasanya dilatih oleh Patrick Kluivert, sosok legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi pelatih baru skuad Garuda. Pada 12 Januari 2025, PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong yang diberhentikan pada 6 Januari 2025. Sebagai pelatih anyar, Kluivert akan menjalani debutnya menukangi timnas Indonesia dalam 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. 2 pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelum merasakan dilatih langsung oleh Kluivert, Calvin Verdonk akan lebih dulu bertemu dengan Tom Haye dalam pertandingan Eredivisie pekan ke-23. Verdonk yang membela NEC Nijmegen dijadwalkan menghadapi Almere City, tim yang diperkuat Tom Haye pada Minggu malam ini waktu Indonesia. Jelang laga tersebut, Verdonk mengaku belum sempat berbicara dengan Tom Haye mengenai timnas Indonesia. Namun, ia berencana berdiskusi dengan Haye setelah pertandingan. Saya belum berbicara dengan Tom Haye minggu ini, ujar Verdonk seperti dikutip dari Forsanet. Itu akan terjadi setelah pertandingan, tambahnya. Ketika ditanya tentang Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Verdonk mengaku penasaran dengan pengalaman dilatih oleh seorang legenda. Kluivert memiliki rekam jejak luar biasa, pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona. Ia juga membantu timnya meraih gelar Liga Champions. Verdonk yang sebelumnya pernah dilatih oleh Dirk Kuyt dan Robin van Persie di Feyenoord merasa rasa penasaran itu wajar dalam sepak bola, tapi bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Saya sangat penasaran, ujar Verdonk. Dia pemain besar, tetapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu.
Verdonk juga menambahkan bahwa meskipun ia bermain bersama legenda seperti Dirk Kuyt dan Robin van Persie, ia tidak pernah terlalu terkesima dengan itu. Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan mereka. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya lebih tua, pungkasnya. Mendadak ada harapan besar. Jelang laga hidup mati kontra Uzbekistan, Indra Syafri tiba-tiba umumkan dua kabar baik yang langsung bikin fans timnas Indonesia semangat lagi dan kembali optimis. Wah, apakah itu? Apakah ini tanda Garuda Nusantara siap kejutkan Asia dan amankan tiket ke perempat final? Ini dia ulasan mendetailnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan dua kabar baik jelang pertandingan penting melawan Uzbekistan di laga kedua grup C Piala Asia U20 2025. Pertandingan ini akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium nanti malam. Timnas U20 Indonesia harus segera bangkit setelah menelan kekalahan dari Iran di laga pertama. Tanpa poin, Garuda Nusantara wajib meraih kemenangan agar tetap memiliki peluang lolos ke perempat final. Namun, Uzbekistan bukan lawan sembarangan. Tim berjuluk Serigala Putih ini adalah juara bertahan Piala Asia U20 dan sebelumnya sudah pernah mengalahkan Donitri Pamungkas dan kawan-kawan dalam laga uji coba Januari 2024. Bukan hanya itu, Indra Syafri juga memiliki sejarah buruk saat menghadapi Uzbekistan. Kini Indra Syafri bertekad mengubah sejarah dan membawa Indonesia meraih hasil positif dalam laga penentuan ini. Jelang laga krusial ini, Indra Syafri membawa dua kabar baik yang bisa meningkatkan optimisme para pendukung timnas Indonesia. Kondisi fisik pemain sudah pulih sepenuhnya setelah menjalani pemulihan intensif selama 2 hari pasca kekalahan dari Iran. Mental pemain sudah kembali kuat dalam 20 jam terakhir sehingga mereka semakin percaya diri menghadapi Uzbekistan. Setelah laga perdana kemarin, ada dua hal penting yang kami lakukan, yaitu pemulihan fisik dan mental, ujar Indra Syafri. Alhamdulillah, waktunya cukup untuk pemulihan fisik selama 2 hari. Selain itu, dalam 20 jam terakhir, mental pemain juga sudah pulih. Dengan kondisi yang lebih siap, Indra Syafri kini fokus menyiapkan strategi terbaik agar timnas U20 Indonesia bisa mengimbangi permainan Uzbekistan. Saat ini, kami fokus latihan untuk menghadapi Uzbekistan. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi siap. Insya Allah, kami bisa meraih hasil positif, tutupnya. Pertandingan melawan Uzbekistan akan menjadi laga penentuan bagi Indonesia. Jika menang, Garuda Nusantara tetap memiliki peluang untuk lolos ke perempat final. Namun, jika kalah dan Iran menang atau imbang melawan Yaman, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos akan tertutup. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, timnas U20 Indonesia akan berjuang habis-habisan demi menjaga asa bertahan di Piala Asia U20 2025. Ini baru top Marco Top. Setelah kekalahan telak di laga perdana, timnas U20 Indonesia siap bangkit dengan semangat revolusi besar-besaran menghadapi Uzbekistan nanti malam. Dapatkah Garuda Nusantara merebut 3 poin penting untuk lolos dari jerat kegagalan dan membuktikan mereka lebih dari sekadar tim yang terkesan lemah? Timnas U20 Indonesia bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan kedua grup C Piala Asia U20 2025. Laga ini akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium Shenzhen pada Minggu nanti malam waktu Indonesia Barat. Garuda Nusantara belum mengantongi poin setelah mengalami kekalahan di laga perdana melawan Iran. Hasil tersebut membuat pasukan Indra Syafri harus berjuang ekstra keras di laga melawan Uzbekistan demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Namun, Uzbekistan bukan lawan yang mudah. Mereka adalah juara bertahan Piala Asia U20 dan sudah pernah mengalahkan Donitri Pamungkas dan kawan-kawan dalam laga uji coba Januari 2024 dengan skor 2-3. Untuk itu, timnas U20 Indonesia harus mempersiapkan diri dengan sangat baik agar bisa menghadapi tantangan dari Serigala Putih julukan Uzbekistan.
Kiper andalan timnas U20 Indonesia, Ikram Al-Ghifari, menyatakan bahwa tim sudah siap bertanding dan berjuang keras untuk meraih kemenangan. Pemain yang membela Semen Padang ini menegaskan bahwa laga kedua sangat penting untuk menjaga peluang timnas melangkah lebih jauh di turnamen. "Kami sudah siap untuk laga kedua," ujar Ikram. "Ini pertandingan sangat penting bagi kami untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Kami juga sudah melakukan evaluasi dari laga pertama dan sekarang kami siap berebut kemenangan." Pelatih kepala Indra Syafri juga memberikan kabar baik kepada publik. Menurutnya, para pemain telah pulih secara fisik dan mental sehingga siap menghadapi laga kontra Uzbekistan. Setelah kekalahan dari Iran, fokus utama tim adalah pemulihan kondisi fisik dan mental. Beruntung, timnas U20 Indonesia memiliki waktu 2 hari untuk melakukan pemulihan fisik serta 20 jam terakhir untuk memulihkan mental. Setelah laga pertama, ada 2 hal penting yang kami lakukan, yaitu pemulihan fisik dan mental, ujar Indra Syafri. Alhamdulillah, waktu yang tersedia cukup, yaitu 2 hari untuk pemulihan fisik. Sementara itu, dalam 20 jam terakhir, kondisi mental pemain juga sudah membaik. Kini timnas U20 Indonesia fokus pada persiapan akhir melawan Uzbekistan. Dengan kondisi tim yang sudah kembali bugar dan semangat yang meningkat, Indra Syafri optimistis anak asuhnya bisa meraih hasil positif di laga kedua. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi siap dan insya Allah bisa meraih hasil yang positif, tutupnya. Kejutan besar bikin gempar. Di hadapan media Belanda, Calvin Verdonk tiba-tiba beri kode keras siap tinggalkan Nijmegen. Bahkan terungkap ada alasan mengejutkan di balik keputusannya, yang langsung membuat fans heboh. Klub papan atas Eredivisie seperti Ajax Amsterdam, PSV, dan Feyenoord langsung siapkan penawaran besarkah? Dan benarkah Verdonk sudah siap menuju klub besar Eropa? Simak informasi mendetailnya berikut ini. Bintang timnas Indonesia, Calvin Verdonk, membuka kemungkinan untuk meninggalkan NEC Nijmegen meskipun baru saja memperpanjang kontraknya. Bek kiri berusia 27 tahun itu mengaku saat ini merasa nyaman di klubnya, tetapi tidak menutup peluang untuk hengkang jika ada tawaran menarik dari klub lain. Calvin baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan NEC Nijmegen hingga Juni 2028, yang berarti ia masih memiliki masa bakti yang cukup panjang di Goverstadion. Namun meskipun telah berkomitmen lebih lama di klubnya saat ini, ia tetap membuka opsi untuk pindah jika ada peluang yang bisa membuatnya lebih berkembang. "Saya sangat menikmati waktu saya di sini. Tapi jika saya terus tampil baik, pasti akan selalu ada klub yang tertarik dan membuat saya berpikir," ujar Calvin dikutip dari Forza NEC. Ia juga menambahkan bahwa minat dari klub-klub besar akan menjadi pertimbangan penting dalam keputusannya ke depan. Beberapa klub yang mungkin tertarik berasal dari 4 liga top Eropa atau 3 klub besar di Belanda. Di Liga Belanda sendiri, 3 tim raksasa yang paling dominan adalah Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan Feyenoord. Calvin yang sempat menimba ilmu di Akademi Feyenoord mengaku tidak menutup peluang untuk bergabung dengan Ajax atau PSV jika ada tawaran yang menarik. "Itu sudah lama sekali saat di Feyenoord. Sekarang saya lebih merasa sebagai pendukung NEC dibanding Feyenoord. Saya memiliki momen yang lebih baik di sini dan telah bermain lebih lama di tim utama," ujar Calvin. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ia tidak memiliki keterikatan emosional yang besar dengan Feyenoord sehingga tetap membuka peluang bagi Ajax atau PSV untuk merekrutnya di masa depan. Sebelum resmi memperpanjang kontraknya di NEC Nijmegen, Calvin Verdonk sebenarnya sempat didekati oleh PSV Eindhoven. Klub asal Eindhoven itu tertarik mendatangkannya, namun negosiasi antara agen Calvin dan PSV tidak mencapai kesepakatan. "Saya memiliki banyak opsi saat itu. Ada sedikit kontak antara agen saya dan PSV, tetapi akhirnya tidak berhasil," ungkapnya. Dengan performa gemilangnya di NEC Nijmegen serta minat dari beberapa klub besar, masa depan Calvin Verdonk masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan tetap bertahan hingga kontraknya berakhir pada 2028 atau memilih mencari tantangan baru di klub yang lebih besar? Jika benar hengkang, klub mana yang akan menjadi tujuan berikutnya bagi bintang timnas Indonesia ini?
Patut dinantikan bagaimana kelanjutan karier Calvin Verdonk di Eropa.